Bab 291. Kapan kita harus memiliki anak kedua? Rumah leluhur keluarga Han. Setelah meninggalkan lembah, anggota keluarga Han bergegas kembali ke rumah leluhur mereka. Pemandangan di mana mereka hampir tewas di tangan Liu Mingkong masih segar dalam ingatan mereka, dan kepanikan serta kegelisahan masih terlihat di wajah semua orang. Nyonya Han juga terguncang sampai ke intinya. Itu sangat dekat. Keluarga Han hampir musnah hari ini. Baru sekarang Nyonya Han akhirnya menyadari betapa piciknya dia sebelumnya. Dia selalu disibukkan dengan keluarga Han memanfaatkan setiap kesempatan kecil dan, dengan bantuan semua kekuatan yang mungkin, dengan putus asa mendaki untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk keluarga Han. Tapi dia lupa bahwa hidup, bagi keluarga Han, adalah yang paling penting. Sama seperti saat ini, jika keluarga Han benar-benar dimusnahkan oleh Liu Mingkong, apa gunanya kekayaan mereka saat itu? Oleh karena itu, apa yang sangat dibutuhkan Nyonya Han sekarang adalah menemukan kekuatan yang dapat melindungi keluarga Han sepenuhnya. Dan saat ini, Nyonya Han hanya bisa memikirkan satu orang, Chen Xuan. Suatu kali, Nyonya Han hanya menganggap menantu ini sebagai pengecut yang tidak berguna, aib bagi keluarga Han. Sekarang, Nyonya Han akhirnya mengerti niat keras sang tetua dari tahun-tahun yang lalu. Chen Xuan ini tidak diragukan lagi adalah penyelamat mulia yang dengan susah payah dicari oleh Han Sansui untuk keluarga Han, yang mampu menentang takdir dan mengubah kekayaan mereka. Nyonya Han berbicara, semua orang sangat ketakutan hari ini, kalian semua harus kembali dan beristirahat untuk saat ini. Besok, saya akan mengumumkan keputusan yang sangat penting bagi keluarga Han kami. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Han harus berkumpul di sini besok pagi, tidak diperbolehkan absen. Para anggota keluarga Han mengangguk dan bubar satu demi satu. Saat Chen Xuan hendak pergi bersama Han Jingting, suara Nyonya Han datang dari belakang mereka. Chen Xuan, tetap di belakang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Han Chengye, yang hendak berjalan keluar dari halaman, menunjukkan sedikit sikap dingin di wajahnya ketika dia mendengar ini. Dinginnya cepat berlalu, dan dia segera berjalan keluar. Setelah semua orang pergi, Chen Xuan mengikuti Nyonya Han ke dalam ruangan. Nenek, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Chen Xuan bertanya. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, gedebuk. Nyonya Han tiba-tiba berlutut tepat di hadapannya. Chen Xuan terkejut, nenek, apa yang kamu lakukan? Sejak Chen Xuan datang ke keluarga Han, Nyonya Han selalu meremehkannya, menganggapnya sebagai aib bagi keluarga Han, dan ingin mengusirnya dari keluarga Han. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa sikapnya akan berubah 180 derajat, menawarkan sikap hormat yang begitu agung. Chen Xuan, saya memiliki prasangka terhadap Anda sebelumnya dan berharap Anda tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Wajah Nyonya Han tulus, sikapnya sungguh-sungguh. Nenek, yakinlah, aku tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Tolong bangun, Chen Xuan buru-buru melangkah maju untuk membantunya berdiri. Namun, Nyonya Han mengulurkan tangannya untuk menolak, tidak, saya punya hal lain untuk ditanyakan, dan Anda harus setuju, jika tidak, saya tidak akan bangun. Chen Xuan bertanya dengan cemas, ada apa, katakan padaku. Nyonya Han berkata, saya telah membuat keputusan, saya ingin menyerahkan posisi patriark keluarga Han berikutnya kepada Anda. Apa? Aku? Chen Xuan tercengang. Perubahan sikap wanita tua itu terlalu mendadak, Chen Xuan hampir tidak bisa mempercayainya. Tapi Chen Xuan juga secara kasar memahami niat wanita tua di balik langkah ini. Maaf, nenek, tapi aku tidak tertarik dengan posisi patriark keluarga Han, jawab Chen Xuan. Dan, saya seorang Chen, bukan Han. Bahkan jika Anda menunjuk saya sebagai patriark keluarga Han, orang-orang dari keluarga Han pasti tidak akan setuju, kata Chen Xuan. Nyonya Han mendengus dingin, terakhir kali, kamu menyelamatkan hidupku, dan kali ini, kamu menyelamatkan seluruh keluarga Han. Kamu bukan hanya penyelamatku, kamu adalah dermawan besar dari seluruh keluarga Han kita. Saya telah memutuskan bahwa Anda akan menjadi kepala keluarga, dan saya ingin melihat siapa yang berani tidak setuju. Nyonya Han tetap otokratis seperti biasanya. Chen Xuan tidak bisa menahan senyum kecut, poin kuncinya adalah, saya benar-benar tidak tertarik dengan posisi patriark keluarga Han ini. Kekayaan bersih Chen Xuan telah melampaui 100 miliar, sementara seluruh aset Han Corporation berjumlah lebih dari 10 miliar. Bagi Nyonya Han dan anggota keluarga Han lainnya, Han Corporation adalah komoditas yang berharga. Tetapi bagi Chen Xuan, perusahaan Han bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan. Namun, karena Nyonya Han mengatakannya seperti itu, tidak sopan bagi Chen Xuan untuk terus menolak. Setelah beberapa pemikiran, Chen Xuan akhirnya berkata, baiklah, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan keluarga Han kepada saya, maka berikan gelar kepala keluarga kepada Jingting. Jingting adalah anggota keluarga Han.
Dengan dia sebagai patriark keluarga Han, akan ada lebih sedikit tentangan dari keluarga. Apalagi Jingting adalah istriku. Apapun yang dia butuhkan, saya pasti tidak akan ragu untuk membantunya. Nyonya Han ragu-ragu, tetapi dia menemukan kata-kata Chen Xuan masuk akal. Akhirnya, Nyonya Han membuat keputusan akhir, baiklah, sudah beres. Besok pagi, saya akan mengumumkan berita ini secara terbuka. Jingting akan mengambil peran sebagai patriark keluarga Han. Ini akan menjadi keputusan akhir saya, dan itu sama sekali tidak akan berubah bahkan sampai kematian saya. Chen Xuan mengangguk. Dia sangat senang dengan perubahan sikap Nyonya Han. Jika dia bisa terus memperlakukannya dengan hormat di masa depan, situasinya dan Han Jingting dalam keluarga Han akan meningkat pesat. Setelah mengobrol sebentar dengan Nyonya Han, Chen Xuan pergi. Sementara itu, di ruang samping yang bersebelahan. Di layar, ekspresi Han Chengye sudah berubah suram. Dia telah mendengar setiap kata dari percakapan Nyonya Han dengan Chen Xuan. Seperti yang dia duga, neneknya benar-benar bermaksud untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Chen Xuan, orang luar. Kemarahan melonjak di hati Han Chengye. Selama bertahun-tahun, dia benar-benar menyinggung Han Jingting dan Chen Xuan dalam perjuangannya untuk posisi kepala keluarga. Sekarang, wanita tua itu berencana untuk membiarkan Chen Xuan dan Han Jingting mengambil alih keluarga Han, yang pada dasarnya berarti dia tidak memiliki jalan keluar. Dasar tua, jika kamu kejam, jangan salahkan aku karena tidak setia. Kilatan niat membunuh melintas di mata Han Chengye. Chen Xuan mengantar Han Jingting kembali ke gang tua. Apa yang nenek bicarakan denganmu saat dia menahanmu barusan? Dalam perjalanan, Han Jingting bertanya karena penasaran. Tanpa berpikir, Chen Xuan dengan santai menjawab, oh, nenek bertanya kapan kami berencana untuk memiliki anak kedua. Han Jingting, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak akan mempermasalahkan Anda jika Anda terus bersikap tidak serius. Han Jingting mencaci, wajahnya yang cantik memerah. Chen Xuan tertawa, baiklah, sebenarnya nenek menahan saya karena dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diceritakan kepada saya. Apa itu? Han Jingting bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Xuan tersenyum misterius, kabar baik. Anda akan mengetahuinya besok. Chen Xuan tahu betul bahwa Han Jingting selalu ingin mendapatkan persetujuan neneknya. Adapun berita tentang dia menjadi kepala keluarga, tentu saja harus diumumkan secara terbuka besok untuk kejutan yang lebih besar. Bab 292. Membesarkan anak untuk jaminan hari tua. Kota Huai, di luar pintu masuk Hotel Bintang 5 Hilton. Kalian berdua orang tua yang bodoh, berani melakukan freelot di hotel kami lagi, dan kami akan mematahkan kakimu yang terkutuk. Dengan kutukan marah Kapten Keamanan, dua sosok langsung terlempar keluar dari pintu masuk hotel, mendarat dengan berat di tanah. Apakah benar-benar perlu memakan makananmu, sejauh ini? Akhir-akhir ini, sepertinya tidak ada yang menghormati orang yang lebih tua dan atasan mereka lagi. Sekelompok orang yang tidak berperasaan. Setelah merangkak dari tanah, Ding Lijuan mengutuk dan mengumpat. Han Bowen sangat ketakutan, dia dengan cepat menutup mulutnya, apakah kamu tidak cukup malu, ayo cepat pergi dari sini. Karena itu, Han Bowen, memegang Ding Lijuan, buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian. Dahulu kala, Han Bowen dan Ding Lijuan tidak menjalani kehidupan yang mewah, tetapi paling tidak, mereka sudah cukup untuk hidup dengan baik. Siapa sangka hanya dalam beberapa hari yang singkat, mereka akan jatuh begitu rendah hingga mencuri makanan di hotel. Omong-omong, pasangan ini benar-benar mengalami nasib buruk. Awalnya, mereka menyewa sebuah tempat bernama Jiayuan Apartment. Kondisi yang ditawarkan oleh pemilik apartemen sangat menarik, 16.000 untuk sewa 1 tahun, dan jika Anda membayar selama 2 tahun sekaligus, Anda akan mendapatkan diskon 2.000, ditambah menjadi hanya 30.000. Selalu suka mengambil keuntungan dari kesepakatan yang bagus, Ding Lijuan tidak mungkin melewatkan kesempatan seperti itu. Mengabaikan saran Han Bowen, dia membayar uang sewa 30.000 di muka, berencana untuk tinggal di sana selama 2 tahun. Tanpa diduga, keesokan harinya, rumah-rumah di sekitar apartemen tersebut diambil alih, dengan rencana pembangunan toilet, tempat sampah, dan sejenisnya. Seluruh apartemen terputus air dan listriknya dan dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi, sehingga mustahil bagi mereka untuk masuk. Baru kemudian Ding Lijuan dan yang lainnya menyadari bahwa Tuan Tanah pasti sudah mengetahui berita itu sebelumnya dan dengan sengaja menjebak mereka. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk mengerti, Tuan Tanah sudah melarikan diri, dan 30.000 yuan hilang untuk selamanya. Selain itu, bahkan jika Tuan Tanah tidak melarikan diri, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kontraknya jelas dan hitam putih, keadaan seperti itu dianggap force majeure, sehingga mereka tidak bisa menang meski digugat. Dengan demikian, Ding Lijuan dan yang lainnya hanya bisa menahan kesialan mereka dalam diam. Setelah itu,
Ding Lijuan menjadi gelisah seperti burung yang ketakutan dan tidak berani menyewa apartemen lain, takut akan penipuan lain. Karena tidak mampu membeli hotel-hotel besar, mereka terpaksa tinggal di motel-motel yang kotor, berantakan, dan miskin itu. Namun keesokan paginya, mereka menemukan dompet mereka hilang. Kartu bank, kartu identitas, semuanya hilang. Mereka tidak punya banyak uang untuk memulai, dan kehilangan dompet mereka hanya menambah penghinaan pada cedera. Setelah lapar untuk makan 2 kali, Ding Lijuan tidak tahan lagi dan mengajak Han Bowen untuk mencoba menyelundupkan makanan di hotel besar. Ding Lijuan memilih mereka yang mengadakan jamuan pernikahan, yakin bahwa baik pengantin wanita maupun pria tidak mungkin mengenali semua tamu mereka, dia dengan percaya diri membawa Han Bowen ke pesta itu. Namun, mereka terungkap di tengah jalan dan diusir. Meskipun demikian, dengan tidak ada satu sen pun di saku mereka dan tidak ada tempat lain untuk dituju, Ding Lijuan dan suaminya tidak punya pilihan selain menebalkan kulit mereka dan mencoba untuk mengisi ulang sekali lagi hari ini. Sayangnya, acara hari ini dihadiri oleh warga luar kota yang berbicara dengan aksen yang asing bagi Ding Lijuan dan Han Bowen. Mereka bahkan tidak mengambil beberapa gigitan sebelum mereka dikenali dan dibuang sekali lagi. Keberuntungan yang luar biasa. Keluar dari hotel, pasangan itu kelaparan dan kelelahan. Tubuh mereka tertutup debu, tidak bisa dibedakan dari pengemis di jalan. Ini semua salahmu, jika kamu tidak sembarangan menghabiskan uang Meng Jinzu, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Han Bowen mengeluh. Ding Lijuan segera menjadi tidak puas, kamu menyalahkanku. Setidaknya barang-barang yang kami beli dengan uang itu pada akhirnya bisa dijual dengan uang tunai. Dan bagaimana denganmu? Jika Anda tidak kehilangan lebih dari 1 juta, apakah kami harus menggadaikan rumah itu ke Meng Jinzu? Aku bahkan belum memulainya padamu, dan kamu berani menuduhku. Apakah Anda tidak memiliki rasa malu? Han Bowen sangat membalas sehingga dia tidak bisa berbicara, dan pada akhirnya, dia menamparkan wajahnya sendiri. Menyedihkan. Baik Ding Lijuan dan dirinya sendiri menyedihkan. Kami bahkan tidak punya uang untuk makan sekarang. Jika ini terus berlanjut, apakah kita akan mati kelaparan? Apa yang harus kita lakukan? Han Bowen sangat cemas sehingga dia merasa ingin menangis. Ding Lijuan melambaikan tangannya dengan acuh, apa yang harus dilakukan? Bukannya kita tidak punya anak? Apa gunanya membesarkan anak perempuan jika tidak menafkahi kita di hari tua? Sekarang kami tidak mampu membeli makanan, tentu saja, kami harus menelepon putri kami dan meminta uang kepadanya. Kami membesarkannya, dia berhutang banyak pada kami. Ding Lijuan sangat marah, merasa benar-benar dibenarkan, sementara Han Bowen diliputi rasa malu. Kamu memikirkan Jingting ketika kamu kehabisan uang. Kembali ketika Anda mengambil 20 juta itu dan mencoba default padanya, memaksanya untuk tidak dapat membayar perusahaan Yaoang, apakah Anda tidak ingat dia adalah putri Anda? Bukankah kamu menyukai Ding Liang, memperlakukannya seperti putramu sendiri? Sekarang setelah Anda lapar, bukankah seharusnya dia yang pertama Anda pikirkan? Tapi Ding Lijuan hanya melambaikan tangannya dengan anggun, bagaimana bisa sama? Xiao Liang juga pasti mengalami kesulitan sekarang, menambah masalahnya pada saat seperti ini akan menjadi terlalu tidak pengertian. Selain itu, Xiao Liang hanya berhubungan dengan pernikahan, bukan karena darah. Tidak benar meminta bantuannya daripada mengandalkan putriku sendiri. Ding Lijuan benar dan tidak menyesal dengan kata-katanya. Han Bowen, bagaimanapun, sangat marah. Ketika waktunya baik, Ding Liang disertakan, tetapi sekarang keadaan menjadi sulit, dia mengharapkan putrinya juga menanggung bebannya. Favoritisme ini terlalu berlebihan. Han Bowen tidak tahan lagi. Tanpa membuang waktu lagi, Ding Lijuan langsung memutar nomor Han Jingting, siap meminta uang segera setelah Jingting mengambilnya. Sedikit yang diharapkan Ding Lijuan, telepon menunjukkan bahwa itu dimatikan. Han Jingting telah dikurung selama 3 hari 3 malam, baterai ponselnya sudah lama mati, jadi tentu saja, tidak ada jalan keluar. Ponsel Jingting belum pernah mati sebelumnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Han Bowen berkata dengan cemas. Ding Lijuan, bagaimanapun, tidak peduli dan mengutuk, apa yang mungkin terjadi. Saya katakan, dia sengaja tidak menjawab telepon saya. Sekarang kita bahkan tidak mampu untuk makan, dan dia tidak berguna bagi kita. Sungguh sia-sia upaya membesarkan putri ini. Han Bowen terdiam, saya pikir Jingting pasti dalam masalah karena teleponnya mati. Anda tidak tahu situasinya, tidak bisakah Anda berhenti mengambil kesimpulan? Baiklah, sekarang telepon Jingting tidak dapat dihubungi, kamu harus menelepon Ding Liang, kan? Kalau tidak, kita benar-benar akan mati kelaparan. Ding Lijuan ragu sejenak sebelum menyatakan, baiklah, saya akan meneleponnya. Xiao Liang sangat baik, dia pasti tidak akan mengabaikanku. Jadi, Ding Lijuan segera memutar nomor Ding Liang.
Setelah menelepon 2 kali, Ding Liang tidak mengangkatnya. Hanya pada upaya ketiga Ding Liang akhirnya menjawab panggilan itu. Halo, Xiao Liang, di mana kamu sekarang? Bibimu tidak punya tempat tujuan, dompetku dicuri, dan aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Apakah tidak apa-apa bagiku untuk datang menemuimu? Bab 293. Anda benar-benar mengalami masa sulit. Ding Lijuan tersenyum ramah, penuh antisipasi. Namun, apa yang tidak diharapkan Ding Lijuan adalah bahwa di ujung telepon yang lain, Ding Liang terlihat bermasalah. Bibi, sejujurnya, aku tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Saya sudah memutuskan untuk kembali ke kampung halaman saya dan bekerja sebagai penggerak batu bata. Apa? Penggerak batu bata? Ding Lijuan terkejut. Setelah itu, Ding Lijuan bertanya dengan prihatin, memindahkan batu bata pasti sangat sulit, kan? Apakah Anda lelah? Apakah Anda baru saja kecoklatan? Di telepon, Ding Liang menghela nafas, jangan khawatir, Bibi, aku bisa mengatasinya. Baiklah, cukup bicara. Mandor mendesak saya untuk memindahkan batu bata, saya harus menutup telepon sekarang. Oke, kalau begitu berhati-hatilah, jangan terlalu memaksakan diri. Ding Lijuan ingin menunjukkan perhatian, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ding Liang sudah menutup telepon. Melihat panggilan yang terputus, air mata Ding Lijuan menetes. Xiao Liang benar-benar terlalu menyedihkan, harus bekerja sebagai penggerak batu bata untuk orang lain. Ini semua salah Jingting. Kalau saja dia bisa mencapai sedikit sesuatu, menemukan posisi Xiao Liang di perusahaan, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Han Bowen memutar matanya dengan frustrasi. Masih berani menyebut pekerjaan, wanita ini pasti sudah lupa bagaimana putrinya kehilangan pekerjaannya, semua karena Ding Liang itu. Simpan saja, kita hampir tidak mampu membeli makanan kita sendiri, dan kamu masih berminat untuk peduli pada orang lain. Han Bowen berkata dengan kesal, dengan waktu ini, kamu sebaiknya memikirkan bagaimana kita akan mengatur makan siang. Ding Lijuan melambaikan tangannya dengan acuh, apa yang sulit tentang itu? Jangan lupa, ini hotel bintang 5. Setiap orang yang datang dan pergi ke sini kaya. Kita hanya perlu meminta sedikit, dan uang makan siang akan ada di tangan. Han Bowen terkejut, maksudmu mengemis? Saya tidak akan melakukan itu, saya tidak akan menjadi pengemis. Saya tidak bisa kehilangan muka sebanyak itu. Ding Lijuan mendengus dingin, dengan jijik berkata, kamu bahkan tidak bisa makan tapi kamu masih takut kehilangan muka. Menghasilkan uang seharusnya menjadi apa yang Anda lakukan sebagai pria, dan sekarang Anda membiarkan seorang wanita memimpin. Han Bowen, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Izinkan saya memberitahu Anda harus ikut dengan saya, atau saya tidak akan berbagi sepeser pun dari apa yang saya dapatkan dengan Anda, dan Anda bisa menunggu sampai mati kelaparan. Merasa tidak berdaya, Han Bowen akhirnya mengangguk setuju. Keduanya tiba di pintu masuk tempat parkir bawah tanah hotel dan ketika mereka melihat sebuah mobil mendekat dari jauh, mereka langsung menabraknya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, mereka tidak hanya tidak mendapatkan uang, tetapi mereka juga dikutuk habis-habisan oleh orang-orang. Han Bowen selalu peduli dengan wajahnya dan hampir menyerah setelah terus-menerus dimarahi. Ding Lijuan juga kehilangan kesabaran, kita akan menghentikan satu mobil terakhir, jika tidak berhasil maka lupakan saja. 2 menit kemudian, sebuah mobil Audi mendekat dari kejauhan. Saat mobil mendekat, Ding Lijuan melemparkan dirinya ke arahnya. Bos, mohon ampun, kami tidak punya uang untuk makan, beri kami uang. Tolong, saya mohon. Ding Lijuan menangis dan membuat keributan, menempel di jendela mobil tanpa melepaskannya. Memekik. Mobil Audi berhenti mendadak dengan rem cepat. Jendela mobil diturunkan, dan pengemudi, tanpa sepatah kata pun, mengangkat tangannya dan mulai mengutuk. Kamu orang gila, percaya atau tidak, aku akan menabrakmu sekarang. Pengemudi itu hendak terus mengutuk ketika dia mengenali wajah pengemis itu dan tiba-tiba membeku. Bagaimana kabarmu? Ding Lijuan, yang telah menangis dan membuat keributan, benar-benar tercengang melihat Ding Liang di hadapannya. Xiao Liang, bukankah kamu bilang kamu akan pulang untuk memindahkan batu bata? Apa yang kau lakukan di sini? Bahkan Ding Liang, yang ahli dalam retorika, mendapati dirinya kehilangan kata-kata saat ini. Ding Liang tentu saja belum kembali ke kampung halamannya, dia juga tidak akan mempertimbangkan untuk melakukan kerja paksa seperti tukang batu. Ketika dia dan Ding Lijuan berpisah, dia telah membawa ratusan ribu bersamanya. Beberapa hari terakhir ini, dia dan ibunya, Guo Yueling, menginap di hotel bintang 5 ini. Dia telah menerima telepon dari Ding Lijuan sebelumnya dan tidak ingin menjawab, tetapi akhirnya menyerah setelah pelecehan berulang kali.
Dia pikir dia bisa mengabaikannya dengan beberapa kata santai dan menghancurkan harapannya untuk mencari bantuannya, tetapi tiba-tiba, dia bertemu dengannya di sini, yang menyebabkan rasa malu yang luar biasa. Pada titik ini, sebuah suara tidak sabar datang dari kursi belakang mobil. Xiao Liang, mengapa kamu membuang-buang napas untuk pengemis? Katakan saja padanya untuk Scrum. Jika nanti ada, sarang burung dan makanan abalon di hotel akan habis terjual. Saat dia berbicara, Guo Yueling dengan santai menurunkan jendela. Saat berikutnya, ketika dia melihat bahwa orang yang berdiri di luar sebenarnya adalah Ding Lijuan, dia juga benar-benar tercengang. Kakak, mengapa kamu? Saya. Ding Lijuan tidak tahu harus berkata apa. Saat itulah Han Bowen, setelah memahami segalanya, akhirnya meledak dalam kemarahan. Bagus sekali, Ding Liang, kamu benar-benar berbakti. Ketika Anda pertama kali datang ke kota Huai, keluarga kami menyediakan makanan dan tempat tinggal untuk Anda dan bahkan mengatur pekerjaan. Anda memiliki kebebasan untuk menghabiskan 20 juta itu. Sekarang setelah Anda melihat keberuntungan kami, Anda menendang kami ke pinggir jalan. Kamu menginap di Hotel Bintang 5, mengendarai mobil mewah, makan abalon dan sarang burung, namun kamu membohongi kami tentang kembali ke kampung halamanmu untuk memindahkan batu bata. Kamu hanyalah sepasang bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Han Bowen mengeluarkan semuanya dalam satu tarikan napas, sangat marah hingga wajahnya memerah dan lehernya membengkak, seolah ingin menamparkan wajah Ding Liang. Tapi Ding Lijuan mendorong Han Bowen menjauh dan berteriak, apa yang kamu ocehkan? Jangan bicara omong kosong tanpa mengetahui situasinya. Bagaimana mungkin Xiao Liang menjadi tipe orang yang kamu gambarkan? Saya yakin dia pasti punya alasannya, bukan, Xiao Liang. Ding Lijuan menatap Ding Liang dengan mata penuh harapan, menunggu penjelasannya. Karena Ding Lijuan telah menyiapkan panggung untuknya, Ding Liang secara alami mengambil isyarat untuk menjelaskannya. Bibi, kamu benar sekali. Aku memang mengalami kesulitanku. Dengan ekspresi sedih, Ding Liang menjelaskan, sebenarnya, kami sudah bekerja di sini mencuci piring untuk hotel. Mobil ini milik manajer hotel, dan saya baru saja keluar untuk mencucinya. Han Bowen melambaikan tangannya dengan acuh, kamu membodohi hantu, ibumu baru saja bilang kamu akan mengadakan pesta sarang burung dan abalon. Ding Liang tersenyum kecut, Paman, kamu salah paham. Kita akan makan sarang burung dan abalon, tapi yang kita makan adalah sisa makanan dari tamu hotel. Apa? Sisa makanan? Han Bowen terkejut. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Guo Yueling berkata, itu benar, dengan keterampilan kami yang terbatas, bagaimana kami bisa membeli sarang burung dan abalon? Kita hanya bisa mengambil sisa makanan saat kita sedang membersihkan piring. Kamu benar-benar mengira kita menjalani kehidupan yang tinggi. Saat dia berbicara, air mata mengalir di wajah Guo Yueling. Ding Lijuan merasakan gelombang kesedihan, Xiao Liang, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal? Ding Liang tampak tidak berdaya, kami melakukan pekerjaan kasar seperti mencuci piring dan membersihkan toilet, memakan sisa makanan orang lain, dan tinggal di ruang penyimpanan tempat-tempat sampah dan kain lap disimpan. Mengingat keadaan seperti itu, bagaimana aku bisa memaksa diriku untuk memberitahumu, Bibi? Aku tidak ingin membuatmu mengkhawatirkanku. Mendengar ini, air mata Ding Lijuan langsung mengalir, Xiao Liang, kamu benar-benar menderita. Bab 294. Tergesa-gesa. Ding Lijuan tidak bisa menghentikan air matanya, merasa bahwa kejatuhan Ding Liang ke dalam kesulitannya saat ini sepenuhnya adalah kesalahannya, memenuhi hatinya dengan rasa bersalah. Ding Liang juga menunjukkan ekspresi tak berdaya, tidak apa-apa, Bibi, sedikit penderitaan seperti ini bukanlah apa-apa. Hanya saja, dalam keadaanku saat ini, hampir tidak bisa mengurus diriku sendiri, aku khawatir aku tidak akan bisa memenuhi kewajiban berbakti padamu, Bibi. Bibi, tolong jangan salahkan aku. Saat Ding Liang berbicara, dia bahkan mulai menghapus air mata. Melihat Ding Liang seperti ini, Ding Lijuan merasa semakin kesal. Xiao Liang. Baiklah, Bibi, aku tidak akan bicara lagi. Saya harus bergegas kembali, atau manajer akan memarahi saya lagi. Wajah Ding Liang terukir dengan kepahitan, tampak sangat tersiksa. Dengan itu, Ding Liang mengangkat kaca jendela mobil dan dengan putaran mesin, dia langsung masuk ke garasi parkir bawah tanah. Xiao Liang. Menyaksikan mobil menghilang ke kejauhan, Ding Lijuan merasa sangat patah hati. Namun, Han Bowen tidak tahan lagi. Omong kosong apa tentang makan sisa makanan dan mencuci piring, seperti yang saya lihat, anak ini jelas-jelas berbohong kepada semua orang. Mendengar kata-kata ini, Ding Lijuan tiba-tiba berteriak seolah-olah ekornya telah diinjak, apa yang kamu bicarakan?
Xiao Liang telah jatuh sangat rendah sehingga dia memakan sisa makanan orang lain, dan kamu masih berani menuduhnya berbohong. Han Bowen, apakah kamu memiliki kemanusiaan sama sekali? Han Bowen sangat marah, jam berapa sekarang, dan kamu masih percaya omong kosongnya. Malam itu di kasino, saya ingat dengan jelas dia memiliki beberapa keripik di tangannya, dan kemudian semuanya menghilang. Sekarang saya pikir uang itu pasti dikantongi oleh bajingan kecil itu. Seandainya Han Bowen tidak berbicara, itu mungkin baik-baik saja, tetapi kata-katanya seperti menuangkan minyak ke atas api. Ding Lijuan sangat marah, menamparkan wajahnya dengan tajam. Diam. Kurangnya keahlianmu sendiri yang membuatmu kehilangan uang, dan kamu berani menyalahkan Xiao Liang, apakah kamu tidak malu sama sekali? Sangat tidak kompeten, kamu membuatku tunawisma dan tanpa makanan untuk dimakan, mengapa aku pernah menikah denganmu, kamu hal yang tidak berguna. Wajah Ding Lijuan terpelintir dengan ganas, seperti singa betina yang mengamuk. Mata Han Bowen menjadi merah karena marah. Jika bukan karena Ding Liang, jika bukan karena sikap pilih kasih Ding Lijuan yang ekstrim terhadapnya, mereka tidak akan berakhir dalam kekacauan ini. Dia tidak percaya Ding Lijuan masih berdiri di sisi lain, dan sekarang bahkan memukulnya untuk bajingan kecil Ding Liang itu. Han Bowen benar-benar marah. Kamu cerdik, kamu benar-benar mengira aku tidak marah. Apa kau percaya aku? Han Bowen mengangkat tangannya untuk menyerang Ding Lijuan. Tapi hanya satu tatapan darinya yang membuatnya membeku. Apa, kamu berani memukulku? Ayo kalau begitu, cobalah. Ding Lijuan dengan berani mendorong wajahnya ke depan, sementara Han Bowen mundur ketakutan. Dia telah ditakuti oleh Ding Lijuan sepanjang hidupnya, tidak berani melawan. Pada akhirnya, tanpa tempat untuk mengarahkan kemarahannya, Han Bowen mengaum dan menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Ding Lijuan terlihat sombong, mengangkat alisnya saat dia berbicara. Itu benar, pukul dirimu sendiri. Dengan betapa tidak berharganya Anda memang pantas mendapatkannya. Han Bowen, merah karena marah dan hampir memuntahkan darah, duduk di tanah meratap tanpa henti. Saat itu, telepon Han Bowen tiba-tiba berdering. Han Bowen langsung tenang, melihat panggilan masuk, dan mengerutkan kening. Itu adalah nomor dari rumah tua keluarga Han, mereka biasanya menelepon telepon ini untuk mengeluarkan pemberitahuan kepada anggota keluarga Han. Han Bowen menjawab panggilan itu. Halo, Paman, Nenek telah memberitahu bahwa besok pagi, semua anggota keluarga Han harus berkumpul di rumah tua untuk pengumuman penting. Apa? Berkumpul di rumah tua? Sungguh lelucon, dia tunawisma sekarang, kotor seperti pengemis, jika keluarga Han melihatnya seperti ini, mereka akan menertawakannya sampai mati. Han Bowen menjawab dengan acuh tak acuh, baiklah. Saat ini saya sedang berlibur di Maladewa, jadi saya mungkin tidak dapat kembali besok. Tapi begitu dia berbicara, kepalanya ditampar oleh Ding Lijuan. Ding Lijuan mengutuk dengan kesal, dokter macam apa yang kamu bicarakan, apakah kamu tahu di mana Maladewa mengarang omong kosong seperti itu? Selalu ada sesuatu untuk dimakan saat rumah tua mengadakan rapat, sebaiknya kita makan gratis, apakah kamu bodoh atau apa? Han Bowen tiba-tiba melihat cahaya itu, sepertinya masuk akal. Jika ada sesuatu yang gratis, mengapa tidak memanfaatkannya? Jadi, Han Bowen dengan cepat mengubah nadanya, jangan khawatir, selama keluarga Han membutuhkan saya, tidak masalah apakah saya di Maladewa atau bahkan di bulan, saya pasti akan bergegas besok pagi. Malam itu, di gang tua. Istri, karena kita sudah menikah lagi, haruskah aku tetap tidur di lantai malam ini? Chen Xuan mengusap hidungnya, dengan ragu bertanya. Setelah meninggalkan rumah tua keluarga Han pada siang hari, Chen Xuan dan Han Jingting langsung pergi ke kantor urusan sipil untuk menikah lagi. Dengan sertifikat di tangan, Chen Xuan jauh lebih berani dan dengan demikian mengisyaratkan ingin berbagi tempat tidur. Han Jingting, bagaimanapun, menyendiri, terakhir kali kamu mengatakan lantainya nyaman, bukan? Jika nyaman, maka ada baiknya tetap tidur di sana. Chen Xuan menyesali kata-katanya di masa lalu, tetapi untungnya, dia sudah siap. Bagaimana jika aku memberimu ini, maukah kamu mempertimbangkan untuk memberiku kesempatan lagi? Saat dia berbicara, Chen Xuan mengeluarkan kartu bank dari orangnya dengan aura misterius. Apa ini? Han Jingting penasaran. Chen Xuan, ini adalah 20 juta yang telah dikembalikan Meng Jinsu. Aku sudah mendapatkannya kembali untukmu. Han Jingting tercengang, bagaimana kamu bisa mengaturnya? Seperti ibu, seperti anak perempuan. Han Jingting paling tahu karakter ibunya, mendapatkan kembali uang yang jatuh ke tangannya lebih sulit daripada mencapai surga. Sekarang Chen Xuan telah berhasil mengambil seluruh 20 juta tanpa kehilangan 1 sen pun, itu benar-benar tampak luar biasa bagi Han Jingting. Chen Xuan menyeringai misterius, lihat, aku mendapatkan kembali 20 juta untukmu. Itu pencapaian, bukan?
Bagaimana kalau kamu membiarkanku tidur di sampingmu malam ini, dan aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, secara detail. Bagaimana menurutmu? Tapi Han Jingting memutar matanya dan mengambil kartu banknya. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak mengerti aku sama sekali. Semakin banyak Anda mendapatkan uang kembali untuk saya, semakin sedikit saya dapat menyetujui permintaan Anda. Chen Xuan tidak mengerti, mengapa begitu. Han Jingting berkata dengan serius, ketika kamu tidak memberiku uang, aku tidak menyetujui permintaanmu. Jika saya setuju hanya karena Anda memberi saya uang, apa artinya itu bagi saya? Apakah Anda benar-benar ingin orang berpikir bahwa saya menyetujui permintaan Anda hanya untuk uang? Chen Xuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dianggap sebagai pencapaian besar akan benar-benar menggali lubang besar untuknya. Sial, itu gegabah. Melihat penampilan Chen Xuan yang kempes, Han Jingting menganggapnya lebih lucu. Dia memiliki prinsip, tetapi wanita berubah-ubah, terkadang dia tidak begitu berprinsip. Faktanya, alasan dia tidak menyetujui permintaan Chen Xuan untuk berbagi tempat tidur bukanlah karena dia memberinya uang, melainkan karena dia menikmati perasaan menolaknya. Pernikahannya dengan Chen Xuan diatur oleh kakeknya, Han Sansui, dan pada awalnya tidak ada perasaan di antara mereka. Namun, baru-baru ini, perubahan halus dalam hubungan mereka telah memberi Han Jingting rasa bahagia yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia percaya ini pasti seperti apa rasanya cinta. Han Jingting menikmati sensasi ini, jadi dia tidak ingin itu berakhir terlalu cepat. Mari kita anggap itu memberi Chen Xuan kesempatan untuk merayunya lagi. Bab 295. Sungguh putri ibu yang baik. Keesokan paginya, Chen Xuan mengantar Han Jingting ke kediaman keluarga Han yang lama. Ketika mereka tiba di ambang pintu, mereka kebetulan bertemu dengan Ding Lijuan dan Han Bowen yang juga bergegas mendekat. Setelah melihat Han Jingting bersama Chen Xuan, Ding Lijuan menjadi sangat marah. Jingting, apakah kamu tidak memiliki harga diri yang tersisa, bergaul lagi dengan hal-hal yang sia-sia ini? Apakah Anda tidak cukup mempermalukan kami selama bertahun-tahun? Merasa tidak berdaya, Han Jingting membalas, Chen Xuan adalah suamiku, apa yang memalukan bersamanya? Selain itu, aku sudah direduksi menjadi diusir dari rumahku sendiri oleh ibuku, apakah ada yang lebih memalukan dari itu di dunia ini? Kamu. Ding Lijuan sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara, dan dengan dingin mendengus, baiklah, kamu pergi untuk tinggal di tempat lain dan menumbuhkan sayap yang kuat, ya. Sekarang kamu bahkan berani berbicara kembali padaku. Xiao Liang tidak akan berani membuatku kesal seperti ini. Xiao Liang tahu bagaimana harus bersikap. Han Jingting merasakan sesak di dadanya karena marah. Itu karena Ding Liang telah menghasut di samping sehingga dia dan Xiao Yu terpaksa melarikan diri dari rumah mereka, dan untuk berpikir bahwa Ding Liang masih dianggap lebih baik darinya, putrinya sendiri. Di mata ibunya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang luar. Merasa sangat kecewa sebagai seorang putri, Han Jingting mengira dia benar-benar gagal. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, Jingting pada dasarnya lugas, memang, dia mungkin tidak bisa memenangkan hati Anda. Tetapi ada orang-orang yang berbicara dengan manis, namun menyimpan kedengkian di dalam hati mereka. Orang-orang seperti itu benar-benar yang paling berbahaya. Han Bowen tidak memiliki kesan yang baik tentang Chen Xuan sebelumnya, tetapi mendengar kata-kata ini, dia mendapati dirinya sangat setuju. Selama beberapa hari ini, dia telah mengalami secara mendalam sifat Ding Liang yang mendua. Pada saat ini, Han Bowen mulai merasakan penyesalan dari lubuk hatinya. Chen Xuan mungkin tidak memiliki kemampuan luar biasa, tetapi setidaknya dia tidak pernah membuat masalah bagi mereka dan akan melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan itu sendiri. Tapi bagaimana dengan Ding Liang? Sekarang setelah dia memikirkannya, selain menjadi orang yang fasih dan menyenangkan, sepertinya Ding Liang tidak melakukan apa-apa lagi. Han Bowen benar-benar menyesalinya andai saja dia tidak mengusir Chen Xuan dan Han Jingting keluar dari rumah mereka, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan suram seperti itu. Tapi Ding Lijuan tidak melihatnya seperti itu. Saat dia mendengar Chen Xuan berbicara buruk tentang Ding Liang, Ding Lijuan langsung tidak senang. Apa yang kamu maksudkan? Kamu hanya menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga, beraninya kamu mengkritik Xiao Liang. Izinkan saya memberitahu Anda, apapun yang terjadi, Xiao Liang lebih baik dari gabungan kalian berdua. Semua yang kamu lakukan membuatku kesal. Memiliki anak perempuan dan menantu laki-laki sepertimu, aku pasti mengalami 8 kali nasib buruk seumur hidup. Ding Lijuan mengeluh tanpa henti, menjatuhkan Han Jingting bersamanya, tanpa sedikit pun memperhatikan perasaan putrinya. Han Jingting sangat terluka. Apakah menjadikannya sebagai anak perempuan benar-benar berarti mengalami 8 kali nasib buruk dalam hidup? Apakah dia benar-benar seburuk itu? Chen Xuan, bagaimanapun, sama sekali tidak kesal dan berkata dengan makna tersirat,
karena Ding Liang sangat luar biasa, pasti dengan dia menjagamu, kamu dan ayah pasti hidup sangat bahagia. Jika itu masalahnya, Jingting dan saya dapat yakin. Dengan kata-kata itu, Chen Xuan telah menyentuh titik yang menyakitkan. Tidak ada orang lain yang tahu, tapi Ding Lijuan dan Han Bowen sangat menyadari hari-hari seperti apa yang mereka alami baru-baru ini. Itu adalah kehidupan yang bahkan seorang pengemis tidak akan iri. Kata-kata Chen Xuan seperti menggosok garam di luka mereka. Ding Lijuan menjadi sangat malu dan berteriak, yakinlah. Anda adalah putri dan menantu saya, dan Anda harus menjadi orang yang menjalankan tugas berbakti Anda, namun semua yang tersisa untuk Xiao Liang. Di sini kamu berdiri, berbicara tanpa peduli di dunia apakah kamu tidak malu sama sekali. Han Jingting sangat marah sehingga dia merasa ingin memuntahkan darah. Apakah dia tidak ingin memenuhi kewajiban berbakti? Dia terpaksa melarikan diri dari rumah, bagaimana dia bisa memenuhi tugas berbakti? Han Bowen tidak tahan melihat itu, berkata kepada Ding Lijuan, bisakah kamu mengurangi bicara? Ini adalah rumah tua, apakah Anda benar-benar ingin seluruh keluarga Han mendengar ini? Tapi Ding Lijuan tampak seperti seseorang yang tidak keberatan meningkatkan hal-hal, aku akan mengatakannya. Mengapa saya tidak? Saya ingin semua orang mendengar dan melihat bagaimana putri dan menantu saya memperlakukan saya. Ding Lijuan mulai berteriak keras seperti tikus. Han Jingting merasa benar-benar terpojok tanpa jalan keluar, sementara Chen Xuan tetap tenang di tengah keributan itu. Chen Xuan berkata dengan penuh arti, saya mendengar bahwa nenek akan mengumumkan keputusan besar hari ini, yang tampaknya terkait dengan penentuan kepala keluarga berikutnya. Bu, menurutmu siapa yang akan terpilih sebagai kepala keluarga masa depan? Ding Lijuan langsung tenang. Dia tidak bodoh, tetapi melihat ekspresi tekad di wajah Chen Xuan, dia bisa menebak ide umumnya. Apakah kamu mengatakan wanita tua itu sedang bersiap untuk menyerahkan posisi kepala keluarga ke Jingting? Mata Ding Lijuan bersinar. Chen Xuan mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Lagi pula, di matamu, Jingting hanyalah seorang putri yang tidak berbakti. Ding Lijuan buru-buru mengubah nadanya, kapan saya mengatakan dia tidak berbakti? Saya memotivasinya, apakah Anda mengerti? Dengan itu, Ding Lijuan dengan bersemangat meraih tangan Han Jingting. Jingting, aku tahu kamu bisa melakukannya. Untuk berpikir kamu benar-benar akan bertanggung jawab atas keluarga Han, benar-benar hidup menjadi putriku yang baik. Wajah Ding Lijuan dipenuhi dengan senyuman, sangat kontras dengan sikapnya beberapa saat yang lalu. Han Jingting tidak bisa merasa lebih tidak berdaya. Jadi apakah dia anak perempuan yang baik atau tidak tergantung pada kemampuannya dan apakah dia bisa menjadi patriark keluarga Han? Han Jingting selalu tahu ibunya adalah tentara bayaran, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia akan menjadi tentara bayaran sejauh ini, bahkan terhadap putrinya sendiri. Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan masuk dulu. Karena itu, Han Jingting memimpin Chen Xuan langsung ke dalam. Jingting, tunggu aku, ibu akan ikut denganmu. Ding Lijuan juga mengejar mereka dengan wajah berseri-seri. Di belakang mereka, Han Bowen terlihat tidak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata terhadap wanita ini. Han Jingting dan yang lainnya tiba di halaman, baru saja akan menuju ke aula utama, tetapi dihentikan oleh seseorang. Han Jingting mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Wajah penjaga menjadi pucat, maaf, kami mendapat perintah untuk tidak mengizinkan Anda memasuki aula utama. Anda hanya dapat mendengarkan dari halaman. Apa? Dengarkan. Han Jingting tercengang. Ding Lijuan segera menjadi tidak bahagia, menamparkan wajah pria itu, apakah kamu buta? Putriku akan menjadi patriark keluarga Han berikutnya, dan kamu berani membiarkannya mendengarkan dari halaman. Sepertinya Anda tidak lagi ingin mempertahankan pekerjaan Anda. Ayo, katakan padaku, siapa yang begitu buta untuk memberikan perintah itu? Suruh dia keluar dan hadapi aku. Ding Lijuan, mengandalkan fakta bahwa Han Jingting akan menjadi kepala keluarga, bertindak sangat arogan, tanpa memperhatikan orang lain. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini perintah dari nenek sendiri, apakah kamu punya masalah dengan itu? Han Chengye berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya, tertawa dingin. Ding Lijuan, setelah mendengar bahwa itu adalah perintah wanita tua itu, segera kehilangan keberaniannya. Han Jingting, bagaimanapun, tampak skeptis, nenek memberitahu kami untuk datang ke sini untuk rapat, mengapa dia tidak mengizinkan kami masuk? Anda jelas berbohong. Bab 296 Kepala Keluarga Baru. Han Chengye mendengus dingin, apakah aku berbohong atau tidak, kamu akan tahu begitu kamu mendengar apa yang dikatakan nenek. Tidak lama setelah suaranya jatuh, Han Yaru terlihat mendorong kursi roda keluar. Yang mengherankan, duduk di kursi roda tidak lain adalah Nyonya Han. Pada saat ini,
Tangan Nyonya Han gemetar, dan matanya tampak kosong, dia jelas sakit parah. Han Jingting berseru kaget, "Nenek, apa yang terjadi padamu? Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi seperti ini?" Han Chengye mendengus dingin, "Kita semua melihat bahwa orang terakhir yang ditemui nenek kemarin adalah Chen Xuan. Tidak lama setelah Chen Xuan pergi, nenek terkena stroke. Kamu seharusnya bertanya pada suamimu tersayang mengapa nenek menjadi seperti ini." Han Jingting mengerutkan kening, "Apa maksudmu dengan itu?" Han Chengye mendengus dingin, "Apalagi yang bisa saya maksud? Menurut pendapat saya, nenek mengalami stroke karena stres yang disebabkan Chen Xuan padanya. Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba terkena stroke?" Han Jingting sangat marah, "Omong kosong. Nenek baik-baik saja ketika Chen Xuan pergi, bagaimana mungkin itu ada hubungannya dengan dia? Selain itu, jangan lupa bahwa itu Chen Xuan lah yang menyelamatkan nyawa nenek sejak awal, bagaimana mungkin dia berniat membuatnya kesal?" Han Chengye mencibir, "Bagaimana saya harus tahu? Anda harus menanyakan pertanyaan itu kepada suami Anda." Faktanya, pada saat ini, anggota keluarga Han juga benar-benar bingung. Mereka datang untuk rapat, tetapi tiba-tiba disambut dengan berita tentang stroke wanita tua itu, dan saat ini, mereka tidak tahu harus percaya siapa. Saat itu, Chen Xuan melangkah maju, "Tidak peduli mengapa nenek terkena stroke, itu tidak masalah. Aku akan menyembuhkannya." Dengan keahlian medis Chen Xuan saat ini, menyembuhkan stroke tidak sesederhana itu. Saat dia berbicara, Chen Xuan mulai berjalan menuju wanita tua itu. Namun, sebelum Chen Xuan bisa menghubunginya, Nyonya Han melihatnya dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, dia mulai berteriak histeris, "Hantu! Hantu! Pergi! Menjauh dariku!" Han Chengye buru-buru melangkah di depan Chen Xuan. "Kalian semua melihatnya sendiri, bukan?" Nenek menjadi ketakutan saat melihat Chen Xuan. "Bukankah itu cukup membuktikan?" Han Chengye dengan sengaja mengaduk panci itu. Anggota keluarga Han percaya itu benar. "Chen Xuan, kamu tidak hanya menyebabkan nenek terkena stroke, tapi sekarang kamu bahkan berani menyakitinya, apa sebenarnya niatmu?" Mata Chen Xuan menyipit, dia semakin merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang stroke Nyonya Han. "Saya tidak pernah mengecewakan nenek. Saya pasti akan menyembuhkan penyakitnya." Mengatakan ini, Chen Xuan mengambil langkah maju, berniat untuk memeriksa denyut nadi Nyonya Han dengan paksa. Tapi sebelum dia bisa menjangkau, Nyonya Han melihatnya dan mulai berteriak dan menangis ketakutan, jatuh dari kursi roda dan mati-matian merangkak ke dalam rumah. Adegan ini membuat anggota keluarga Han dalam keadaan terkejut. Han Chengye segera menghalangi jalan. "Kamu bajingan tidak akan meninggalkan nenek sendirian. Penjaga, tunggu apa lagi? Usir penjahat berbahaya ini." Atas perintah Han Chengye, pengawal keluarga Han segera mengerumuni dan mengepung Chen Xuan di tengah. Tatapan Chen Xuan sangat dingin. Penyakit Nyonya Han paling aneh, dan dia bertekad untuk memeriksa denyut nadinya hari ini untuk mengetahui hal ini. Chen Xuan mengabaikan pengawal dan terus mendekati Nyonya Han. Pada saat itu, pengawal keluarga Han menarik senjata mereka dan membidiknya langsung. Para anggota keluarga Han juga dipenuhi dengan kemarahan. "Chen Xuan, apa yang kamu coba lakukan? Kamu membuat nenek takut dengan keadaan ini, namun kamu masih berani mengacaukannya. Nenek sangat takut padamu. Saya pikir penyakitnya jelas disebabkan oleh Anda yang membuatnya takut." Tiba-tiba, Chen Xuan menjadi sasaran kecurigaan semua orang. Nyonya Han juga ketakutan, meringkuk di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dan melihat Chen Xuan menangis terus-menerus. Han Jingting benar-benar tidak tahan lagi dan melangkah maju untuk membujuk, "Chen Xuan, sebut saja berhenti untuk hari ini." Chen Xuan merasa tidak berdaya. Dia tahu akan sulit untuk menangani situasi hari ini. Bahkan jika dia mendiagnosis penyakitnya, keluarga Han pasti akan menghalanginya di setiap kesempatan. Daripada itu, akan lebih mudah untuk menemukan kesempatan untuk merawatnya ketika Nyonya Han sendirian. Chen Xuan tidak punya pilihan selain menyerah, setelah itu dia dan Han Jingting diusir dari rumah tua dan menunggu di luar gerbang utama. Sesaat kemudian, Han Chengye mengeluarkan setumpuk dokumen dari sakunya. "Ini adalah dokumen yang saya temukan di meja nenek, wasiat dan wasiat terakhirnya, yang menentukan identitas patriark keluarga Han berikutnya. Ini juga pengumuman besar yang awalnya ingin dibuat nenek hari ini." Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di antara orang banyak. Identifikasi kepala keluarga adalah prioritas utama bagi seluruh keluarga Han. "Chengye, siapa yang diidentifikasi nenek sebagai kepala keluarga berikutnya?" seseorang bertanya. Han Chengye tersenyum tipis, "Masalah penting seperti itu harus diumumkan oleh Dewan Direksi." Han Chengye kemudian menyerahkan surat wasiat tersebut kepada orang-orang dari Dewan Direksi Han Corporation. Setelah memeriksa surat wasiat secara singkat untuk memastikan keasliannya,
anggota dewan membukanya dan mengumumkan, patriark keluarga Han berikutnya yang diidentifikasi secara pribadi oleh nenek adalah Han Chengye. Setelah mendengar ini, banyak anggota keluarga Han bersorak. Bagi mereka, Han Chengye, seseorang yang akan memberi mereka kesempatan untuk keuntungan pribadi, adalah pilihan terbaik untuk kepala keluarga. Dewan direksi melanjutkan, surat wasiat ini adalah yang terakhir. Setelah posisi kepala keluarga ditentukan, itu tidak akan pernah berubah. Mulai hari ini dan seterusnya, Han Chengye adalah patriark keluarga Han yang baru. Mendengar ini, wajah Han Chengye hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Sementara itu, di pintu masuk mansion tua, Ding Lijuan telah mempersiapkan dirinya untuk menyemangati pengumuman kepala keluarga berikutnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa yang terpilih adalah Han Chengye, bukan Han Jingting, wajahnya langsung jatuh. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang Jingting akan menjadi kepala keluarga berikutnya? Apakah itu semua bohong? Aku selalu bilang kalian berdua tidak bisa diandalkan. Buang-buang emosi. Dengan itu, Ding Lijuan, ditemani Han Bowen, pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka hanya datang ke sini untuk makan, tetapi mereka bahkan tidak diizinkan masuk, tidak bisa makan, dan hanya menerima kegembiraan yang hampa, yang sama sekali mengecilkan hati. Han Jingting, mendengar konfirmasi Han Chengye sebagai kepala keluarga, juga berdiri membeku di tempatnya, agar tidak dapat menerima hasilnya. Bagaimanapun, dia telah dengan rajin dan sungguh-sungguh mengerahkan banyak upaya untuk keluarga Han dan perusahaan Han selama bertahun-tahun, dan dia telah berjuang melawan Han Chengye begitu lama. Sekarang debu telah mengendap, dia telah hilang sama sekali dan sepenuhnya. Bagi Han Jingting, yang selalu bangga dan tidak pernah mengaku kalah, ini bukanlah pukulan kecil. Tak terkendali, air mata mulai mengalir di wajah Han Jingting. Hati Chen Xuan sakit untuknya, dan dia memeluknya. Tidak apa-apa, patriark keluarga Han tidak perlu dikhawatirkan. Sementara dia mengatakan ini, kilatan dingin menyipitkan mata Chen Xuan. Kemarin, Nyonya Han telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada dirinya sendiri atau Han Jingting. Tapi sekarang, nama yang tertulis di surat wasiat itu adalah Han Chengye, sedangkan dia sendiri menderita stroke dan tidak jernih. Pasti ada konspirasi di balik semua ini. Bab 297. Memulai perusahaan saya sendiri. Sore itu, Han Chengye mengumumkan kepada semua orang di keluarga Han bahwa dia bermaksud untuk sepenuhnya mengusir Han Jingting dan keluarganya, termasuk Chen Xuan, dari keluarga Han. Mereka tidak hanya akan dilarang bekerja secara permanen di Han Corporation, mereka bahkan dilarang memasuki daftar leluhur keluarga Han. Kali ini, Han Chengye jelas bertujuan untuk menghancurkan Han Jingting dan Chen Xuan sampai mati. Setelah mengetahui bahwa dia telah dikeluarkan dari daftar leluhur keluarga Han, Han Jingting berteriak sepenuh hati. Dia telah benar-benar ditinggalkan oleh keluarganya. Melihat ekspresi patah hati Han Jingting, Chen Xuan tidak tahan. Penyakit Nyonya Han sangat aneh sehingga dia memutuskan untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Malam itu juga, Chen Xuan diam-diam memasuki kediaman Han tua. Meskipun ada penjaga di dalam rumah, bagi Chen Xuan kehadiran mereka sama baiknya dengan tidak ada. Chen Xuan melintasi aula utama, langsung menuju ke kamar Nyonya Han. Namun, yang mengejutkan Chen Xuan, ruangan itu kosong. Nyonya Han tidak terlihat dimanapun. Bingung, Chen Xuan bertanya-tanya kemana Nyonya Han bisa pergi begitu larut malam. Saat Chen Xuan hendak pergi, sesuatu di langit-langit menarik perhatiannya. Ternyata itu adalah kamera lubang jarum. Jadi, kehidupan sehari-hari Nyonya Han selalu di bawah pengawasan orang lain. Tapi siapa yang mengawasinya? Pada hari-hari biasa, selain Nyonya Han, satu-satunya orang lain di rumah tua itu adalah Han Chengye, yang bertanggung jawab untuk merawatnya. Selain Han Chengye, Chen Xuan tidak bisa memikirkan orang lain. Selain itu, Nyonya Han tiba-tiba mengubah keinginannya, dan penerima manfaat terbesar tidak lain adalah Han Chengye sendiri. Semua ini sangat mungkin dilakukan Han Chengye di belakang layar. Bahkan penyakit Nyonya Han mungkin terkait erat dengan Han Chengye. Untuk memperebutkan warisan, dia sebenarnya rela mencelakai neneknya sendiri. Jika ini benar-benar masalahnya, maka Han Chengye benar-benar tidak memiliki hati nurani. Saat Chen Xuan hendak pergi, pintu dibuka dari luar, dan Han Chengye bergegas masuk dengan selusin pengawal keluarga Han. Kamu punya keberanian, Chen Xuan, membobol rumah tua seperti ini. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Han Chengye berteriak dengan marah. Wajah Chen Xuan dingin. Itu yang seharusnya aku tanyakan padamu. Di mana nenek, di mana kamu menyembunyikannya? Han Chengye mendengus. Nenek sakit, wajar saja, saya mengirimnya untuk berobat. Mengenai rumah sakit mana, itu bukan sesuatu yang perlu Anda ketahui, hanya menantu laki-laki.
Chen Xuan tertawa pahit. Kamu takut memberitahuku karena kamu khawatir aku akan mengungkapkan kesalahanmu. Nenek telah diracuni olehmu. Han Chengye, marah dan malu, menyambar pistol dari pengawal dan menekannya ke dahi Chen Xuan. Bicara omong kosong lagi, dan lihat apakah aku tidak menembakmu mati saat ini juga. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Chen Xuan merebut pistol itu dengan kecepatan kilat. Sebelum Han Chengye tahu apa yang sedang terjadi, pistol yang ditekan ke dahi Chen Xuan sekarang diarahkan ke kepalanya sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Kaki Han Chengye gemetar ketakutan. Chen Xuan menatapnya dengan jijik. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk membunuh, dan kamu masih mencoba bertingkah seperti seorang pembunuh. Anda harus belajar cara memegang senjata dengan stabil terlebih dahulu. Dengan mengatakan itu, Chen Xuan dengan santai membongkar senjata yang sebelumnya utuh menjadi tumpukan bagian, yang bergemerincing ke tanah. Sebaiknya aku tidak mengetahui penyakit nenek ada hubungannya denganmu. Jika saya menemukan itu adalah perbuatan Anda, saya jamin, Anda tidak akan berakhir dengan baik. Setelah melakukan semua ini, Chen Xuan pergi dengan berani dan anggun. Setelah Chen Xuan pergi, Han Chengye sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Han Chengye benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xuan, yang selalu dianggap tidak berguna, memiliki keterampilan yang luar biasa. Kepala keluarga, haruskah kita memanggil polisi dan menangkapnya? Seorang pengawal bertanya dengan ragu. Han Chengye mengutuk dengan marah, panggil polisi pantatmu. Lakukan apapun yang seharusnya kamu lakukan. Han Chengye tidak sebodoh itu, memanggil polisi sekarang akan berisiko mengungkap urusannya sendiri, yang akan lebih merepotkan daripada nilainya. Namun, dia tidak langsung khawatir Chen Xuan akan dapat menemukan bukti yang memberatkannya selama dia menyembunyikan wanita tua itu dengan baik, dia tidak akan memiliki masalah. Dengan pemikiran ini, Han Chengye menghela nafas lega. Keesokan paginya, ketika Han Jingting bangun dari tempat tidur, matanya merah dan bengkak. Dia banyak menangis malam sebelumnya, kesal dengan penyakit neneknya dan diusir dari keluarga Han. Chen Xuan telah melihatnya menangis di lantai tadi malam dan ingin menghiburnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat Han Jingting dalam keadaan putus asa sekarang, Chen Xuan merasakan sakit hati lagi. Jingting, kamu benar-benar tidak perlu merasa sedih meninggalkan keluarga Han. Menurut pendapat saya, dengan kemampuan Anda, meninggalkan keluarga Han, menjauh dari Han Corporation, Anda mungkin menemukan peluang yang lebih baik. Han Jingting, benarkah? Chen Xuan mengangguk, tentu saja. Pernahkah Anda berpikir untuk memulai perusahaan Anda sendiri? Han Jingting tersenyum masam, tentu saja aku sudah memikirkannya. Tetapi memulai sebuah perusahaan tidaklah sesederhana itu. Hanya modal awal yang lebih dari yang saya mampu. Chen Xuan tersenyum misterius, sebenarnya, modal awal sebenarnya tidak menjadi masalah. Han Jingting tampak bingung, apa maksudmu? Coba lihat ini dulu. Saat dia berbicara, Chen Xuan meletakkan setumpuk dokumen di depan Han Jingting. Setelah melihat-lihat mereka, mata Han Jingting berbinar, anak perusahaan Yaoang Corporation. Dijual. Chen Xuan mengangguk, benar, perusahaan Jiaren ini memiliki aset 20 miliar yuan. Ini awalnya merupakan anak perusahaan dari Yaoang Corporation, terutama beroperasi di sektor kecantikan dan kesehatan. Namun, perusahaan ini mengalami kerugian selama 3 tahun terakhir, itulah sebabnya Yaoang Corporation ingin menjualnya. Apalagi cara mereka berjualan cukup unik. Mereka menjual saham 51%, dengan harga yang ditetapkan 2 miliar. Selanjutnya ada kesepakatan bet yang masuk dalam kontrak akuisisi. Hanya jika perusahaan berubah menjadi menguntungkan dalam waktu 1 tahun, akuisisi tersebut dianggap berhasil. Jika tidak bisa menguntungkan, maka investasi 2 miliar yuan akan benar-benar sia-sia. Jadi, ini semacam investasi Ventura. Setelah melihat harga perolehan hanya 2 miliar, Han Jingting merasa aneh pada awalnya, tetapi sekarang, mendengar penjelasan Chen Xuan, dia akhirnya mengerti alasannya. Namun, Han Jingting masih ragu, logikanya, meski ada risikonya, investasi sebesar 2 miliar dengan imbalan saham 51% masih cukup menarik bagi bank investasi. Untuk sebuah proyek dengan tingkat keberhasilan yang tidak terlalu kecil, biasanya akan langsung jatuh ke tangan berbagai bank investasi. Mengapa Anda memiliki akses ke hal seperti ini? Chen Xuan tersenyum pahit di dalam, wanita ini benar-benar teliti, mampu memilih masalah terkecil. Untungnya, dia sudah memikirkan jawabannya. Sebenarnya, sudah kubilang sebelumnya, aku punya teman sekelas yang bekerja di Yaoang Corporation. Namanya Lin Cheng, dan dia adalah kepala departemen pemasaran. Saya mendapatkan dokumen ini melalui koneksinya. Juga, masalah Yaoang Corporation yang melindungimu sebelumnya adalah sesuatu yang aku minta untuk dia atur. Saya mengerti.
Han Jingting tiba-tiba sadar. Jadi, semua ini tidak ada hubungannya dengan Nona Zheng Qingsui. Haruskah dia benar-benar memulai perusahaannya sendiri? Kilatan kegembiraan melintas di mata Han Jingting. Bab 298 Es Batu Giok Putih. Han Jingting sangat menyadari proses rumit yang diperlukan untuk memulai sebuah perusahaan dari nol dan menjadikannya IPO. Jika dia bisa mengakuisisi perusahaan terbuka dengan harga murah, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah dalam upaya kewirausahaannya. Ini jelas merupakan metode paling sederhana dan tercepat di dunia startup. Proyeknya bagus, tetapi Han Jingting tahu bahwa baginya, itu tidak lebih dari omong kosong belaka. Bahkan jika Anda memiliki koneksi di Yaoam Corporation, kami tidak dapat menghasilkan 200 juta yang dibutuhkan untuk akuisisi tersebut. Itu 200 juta. Bahkan jika kita menjual diri kita sendiri, kita tidak akan punya banyak uang. Han Jingting menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, menganggap saran Chen Xuan sebagai mimpi yang jauh. Chen Xuan, bagaimanapun, sangat percaya diri, saya baru saja mengatakan, mengumpulkan dana awal bukanlah masalah yang sulit. Han Jingting terkekeh pahit, 200 juta. Bukan masalah yang sulit. Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Anda memiliki 200 juta, bukan? Chen Xuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Apakah kamu ingat villa tepi danau di Danau Naga Yipin? Aku tidak pernah memberitahumu, tapi villa itu sebenarnya milikku. Apa? Han Jingting berseru dengan mata terbelalak. Chen Xuan melanjutkan, sudah kubilang sebelumnya, aku pernah menyembuhkan penyakit patriark keluarga Zheng, dan villa itu adalah caranya berterima kasih padaku. Han Jingting benar-benar terkejut. Ternyata villa tepi danau, bernilai 200 juta dan dikenal sebagai properti terbaik kota Huai, sebenarnya milik Chen Xuan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Han Jingting agak mengeluh. Chen Xuan tersenyum masam, kamu lupa, aku sudah memberitahumu, tapi kamu tidak mempercayainya. Han Jingting kemudian ingat bahwa Chen Xuan memang telah menceritakan hal-hal ini kepadanya dan juga menyebutkan mengetahui Shen Zizuan dari Biro Industri dan Komersial dan Cui Ruyun dari perusahaan Yunsan. Saat itu, Han Jingting terlalu bangga untuk percaya, mengira Chen Xuan hanya berbohong. Mengingat semua ini, Han Jingting merasakan gelombang rasa bersalah di hatinya. Melihat kartu bank di tangannya, dia tiba-tiba menebak sesuatu, kamu tidak mungkin memilikinya. Chen Xuan mengangguk, itu benar, saya sudah menggadaikan villa tepi danau dan mendapat pinjaman 200 juta untuk Anda. Semuanya ada di kartu ini sekarang. Han Jingting sangat tercengang, kamu, bagi saya, Anda benar-benar menggadaikan sebuah villa senilai 200 juta. Chen Xuan tersenyum, kamu adalah istriku. Mendukung kewirausahaan Anda adalah hal yang harus saya lakukan, bukan? Han Jingting merasakan kehangatan di hatinya dan dorongan untuk menangis. Suatu kali, dia mengira pria di hadapannya tidak berharga dan menikah dengannya adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa takdir telah mengatur masa depan yang paling bahagia untuknya, dan dia selama ini tidak menyadarinya. Apakah kamu tidak takut aku akan kehilangan 200 juta itu? Han Jingting bertanya. Chen Xuan tampak tenang, jika kita kalah, kita kalah. Bukan apa-apa. Kita bisa tinggal di halaman kecil ini. Selain itu, saya percaya dengan kemampuan istri saya. Pada akhirnya, Anda pasti akan menang. Kata-katanya yang sederhana sangat meningkatkan kepercayaan diri Han Jingting. Chen Xuan, terima kasih. Han Jingting berjinjit, bibir merahnya menyentuh dahi Chen Xuan dengan ringan. Pada saat itu, pikiran Chen Xuan menjadi kosong. 6 tahun. Ini adalah pertama kalinya Han Jingting menciumnya atas kemauannya sendiri. Chen Xuan sangat bersemangat sehingga darahnya mendidih, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Tapi sebelum Chen Xuan bisa menikmati momen itu, Han Jingting sudah pergi dengan proposal proyek di tangannya. Menyaksikan sosok anggun Han Jingting berjalan pergi, Chen Xuan dipenuhi dengan kebahagiaan. Insiden dengan Jiaren Corporation ini sebenarnya terjadi secara kebetulan. Situasi Jiaren Corporation saat ini dan metode akuisisi memang nyata. Chen Xuan sangat jelas tentang temperamen Han Jingting, dia selalu menghargai aturan dan keadilan. Jika dia tahu dialah yang diam-diam membantunya mengamankan Jiaren Corporation, dia pasti akan marah. Jadi kali ini, Chen Xuan tidak berencana mengatur segalanya untuknya. Sebaliknya, dia hanya memberikan kesempatan itu kepada Han Jingting. Apakah Han Jingting dapat memanfaatkan kesempatan ini atau tidak akan bergantung pada keahliannya sendiri. Faktanya, Chen Xuan telah berpikir untuk mengungkapkan identitasnya saat ini secara keseluruhan. Namun, pertama, transformasinya dari bukan siapa-siapa menjadi miliarder hanya dalam beberapa bulan adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Kedua,
darah naga di tubuhnya sangat misterius, dan Chen Xuan merasa lebih baik tidak memberitahu Han Jingting tentang hal itu, untuk mencegahnya menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Sepanjang hari berikutnya, Han Jingting bekerja dengan rajin pada proposal untuk akuisisi JRN Corporation. Di malam hari, Han Jingting akhirnya menyerahkan proposal yang sudah selesai kepada Chen Xuan. "Coba lihat dan lihat apakah ada masalah," katanya. Chen Xuan cukup terkejut. Di masa lalu, Han Jingting tidak akan pernah mengira bahwa dia memenuhi syarat untuk terlibat, tetapi sekarang dia secara aktif meminta pendapatnya. Sepertinya wanita ini memang banyak berubah selama ini. Chen Xuan menerima proposal itu dan membacanya dengan cermat, segera menyuarakan pendapatnya. "Proposal yang Anda buat sangat bagus, tetapi memiliki satu kelemahan fatal." Alis Han Jingting berkerut, "Cacat apa?" Chen Xuan menjelaskan, proposal ini, mulai dari langkah-langkah akuisisi hingga reorganisasi departemen, dan kemudian hingga perencanaan masa depan, mencakup semua basis. Namun, itu gagal menyoroti salah satu keuntungan Anda sendiri. Han Jingting menganggap analisis Chen Xuan tepat. Memang, ketika Han Jingting sedang menulis proposal, dia sudah agak menyadari hal ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Xuan, setelah hanya satu kali membaca, akan menunjukkan masalahnya dengan tepat. Han Jingting juga tidak menyangka bahwa kemampuan Chen Xuan akan sangat hebat. Kenyataannya, Han Jingting selalu mengabaikan fakta bahwa Chen Xuan di masa lalu adalah siswa papan atas sejati. Karena keluarga Chen Xuan tidak kaya ketika dia masih muda, dia selalu berusaha lebih keras daripada yang lain. Dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dan kemudian ke sekolah menengah atas, dia selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Hal yang sama juga terjadi ketika dia masuk perguruan tinggi. Jika bukan karena putus sekolah, Chen Xuan saat ini tidak akan kalah berprestasi dari salah satu dari mereka yang disebut elit bisnis. "Kamu benar. Saya memang tidak menonjolkan kelebihan saya. Itu karena saya benar-benar tidak dapat memikirkan keuntungan apapun yang saya miliki dibandingkan dengan bank dan perusahaan investasi besar itu," kata Han Jingting, agak kecewa. "Tapi Chen Xuan tenang, jangan khawatir, saya sudah menyiapkan keuntungan Anda untuk Anda." Dengan itu, Chen Xuan mengeluarkan toples porselen putih dan meletakkannya di depan Han Jingting. "Apa ini?" Han Jingting penasaran. "Ini adalah salep mempercantik kulit yang saya kembangkan sendiri, yang disebut White Jade Frost. Anda dapat memperlakukannya sebagai produk baru pertama yang Anda rilis setelah mengambil alih JRN Corporation. Saya yakin, ini juga akan menjadi keuntungan terbesar Anda." White Jade Frost. Han Jingting agak tidak percaya, apakah benda ini benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Chen Xuan yakin, percayalah, hal ini benar-benar akan cukup untuk mengubah lanskap produk perawatan kulit saat ini. Bukannya Chen Xuan melebih-lebihkan. Formula untuk White Jade Frost diperoleh dari ingatan darah naga Chen Xuan, yang diformulasikan dari lebih dari 60 ramuan Cina yang berbeda. Itu tidak hanya memutihkan dan menghilangkan bintik-bintik tetapi bahkan memiliki efek yang mirip dengan membalikkan penuaan. Meskipun karena takut menimbulkan terlalu banyak sensasi, Chen Xuan sengaja mengencarkan efek White Jade Frost sebanyak 5 kali lipat, kemanjurannya masih belum sebanding dengan produk perawatan kulit biasa. Chen Xuan percaya bahwa itu toples kecil salep yang mempercantik kulit ini dapat meningkatkan kekayaan jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan. Bab 299. Perjuangan para wanita cantik. Malam itu, Han Jingting secara pribadi menguji White Jade Frost pada dirinya sendiri. Melihat kulitnya di cermin, yang sepertinya telah terlahir kembali, Han Jingting juga benar-benar tercengang. "Chen Xuan, ini terlalu ajaib." Han Jingting tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Chen Xuan tersenyum ringan, "Bagaimana, apakah Anda sekarang lebih percaya diri dengan masa depan JRN Corporation?" Han Jingting mengangguk berulang kali, dengan White Jade Frost ini sebagai produk baru, itu pasti akan membuat JRN Corporation menonjol di industri kecantikan. Tidak ada lagi pembicaraan, saya harus pergi dan merevisi rencana strategisnya. Karena itu, Han Jingting sekali lagi menyibukkan dirinya. 2 hari kemudian, tiba saatnya mengumumkan hasil akuisisi JRN Corporation. Pertemuan tersebut diadakan di kantor pusat Yaoang Corporation, dan Chen Xuan mengantar Han Jingting ke depan gedung Yaoang Corporation pagi-pagi sekali. "Apakah kamu benar-benar tidak ikut denganku?" Han Jingting bertanya. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun juga, ini adalah acara formal, di mana tidak ada alasan untuk membawa anggota keluarga. Silakan, aku akan menunggumu di sini." Para eksekutif Yaoang Corporation mengetahui identitas Chen Xuan, dan jika dia pergi dengan Han Jingting, pasti akan sulit untuk dijelaskan jika dia dikenali. Han Jingting tampak agak kecewa, tapi akhirnya dia mengangguk dan berbalik untuk masuk ke gedung Yaoang Corporation. Pada saat itu, ruang konferensi di lantai 10 sudah duduk dengan beberapa orang.
Orang-orang ini semuanya berasal dari berbagai bank investasi dan perusahaan besar. Penjualan ekuitas JRN Corporation diumumkan kepada publik, dan setelah mendengar berita tersebut, semua bank dan perusahaan ini menyerahkan rencana strategis mereka. Di bagian paling depan venue, seorang pemuda berjas terlihat menonjol. Pemuda ini memiliki sikap yang luar biasa dan wajahnya penuh arogansi. Meskipun masih muda, dia telah mengembangkan aura atasan, sesuatu yang hanya dimiliki oleh putra-putra keluarga kaya dan bangsawan. Di samping pemuda itu, ada juga lebih dari selusin pengawal berkacamata hitam, memancarkan kehadiran yang luar biasa. Aura yang kuat ini menyebabkan 3 baris pertama pertemuan dimonopoli oleh mereka, tanpa ada yang berani duduk di sana. Orang-orang di belakang berbisik di antara mereka sendiri. Siapa itu dengan rombongan sebesar itu? Kamu tidak tahu. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Zhou yang bergengsi dari Qiantang? Keluarga teratas Qiantang, keluarga Zhou. Bukankah mereka sama menonjolnya dengan keluarga Du Dinanhu? Benar, ini adalah salah satu pewaris masa depan keluarga Zhou dari Qiantang, Zhou Zhengyang, Tuan Muda Zhou. Ya ampun, ini benar-benar pukulan besar. Keluarga Zhou dari Qiantang memiliki aset senilai ratusan miliar. Kemanapun mereka pergi, mereka diperlakukan seperti dewa kekayaan oleh para pemimpin lokal. Zhou Zhengyang, sebagai pewaris keluarga Zhou, telah datang ke kota Huai, suatu kesempatan di mana bahkan para pemimpin kota Huai harus menyambutnya secara pribadi. Namun, waktu telah berubah. Kota Huai saat ini berada di bawah kendali Markis Lianjiang, jadi status bergengsi Zhou Zhengyang pun secara alami tidak berarti di depannya. Diskusi di antara orang banyak berlanjut. Mengapa keluarga Zhou, yang begitu jauh di Qiantang, datang untuk berinvestasi di kota Huai kecil kita? Saya mendengar bahwa keturunan keluarga Zhou bersaing untuk mendapatkan posisi kepala keluarga. Tuan Muda Zhou Zhengyang ini mungkin datang untuk mengakuisisi JRN Corporation untuk membangun fondasi bisnis untuk pertarungan suksesi di masa depan. Oh, benar, 1 juta itu, kalian semua menerimanya, kan? Astaga, saya pikir perusahaan kami adalah satu-satunya yang menerimanya. Maksudmu, kalian semua juga mengerti. Dengan setidaknya lebih dari 20 perusahaan dan bank investasi yang berpartisipasi dalam penawaran tersebut, dan masing-masing menerima biaya fasilitasi sebesar 1 juta, bukankah itu puluhan juta? Untuk mengakuisisi JRN Corporation, kami telah menghabiskan puluhan juta hanya untuk pembayaran niat baik. Tuan Muda Zhou benar-benar tahu cara mengayunkan palu besar. Sementara itu, di barisan depan venue. Sudahkah kamu menyelesaikan tugas yang aku berikan padamu? Zhou Zhengyang bertanya dengan suara yang dalam. Asisten laki-laki di sampingnya buru-buru membungkuk dan berkata, yakinlah, Tuan Muda, saya telah mengurus semua bank investasi yang berpartisipasi dalam penawaran tersebut. Mereka telah setuju untuk menyerahkan proyek JRN Corporation kepada kami. JRN Corporation sudah ada di telapak tangan Anda. Senyum sombong dan dingin muncul di sudut mulut Zhou Zhengyang, bagus sekali. Pada saat itu, asisten itu sepertinya mengingat sesuatu dan mengungkapkan kebingungannya, Tuan Muda, saya tidak begitu mengerti. Total aset JRN Corporation hanya sekitar 2 miliar, dan telah beroperasi dengan kerugian. Ada banyak perusahaan di Lianjiang dengan kondisi yang lebih baik daripada JRN Corporation. Menghabiskan begitu banyak uang untuk kapal yang rusak, bukankah itu terlalu tidak ekonomis? Sebelum Zhou Zhengyang dapat berbicara, seorang penatua dengan pakaian tradisional di sebelahnya terengah-engah, intrik Tuan Muda bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh pelayan sepertimu. Lakukan pekerjaanmu sendiri dan jangan ikut campur dalam hal-hal yang bukan urusanmu. Setelah mendengar teguran penatua, asisten itu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Dibandingkan denganmu, Elder Ji, aku berbicara secara bergantian. Zhou Zhengyang melihat asisten itu dan kemudian menoleh ke yang lebih tua dengan ekspresi yang berarti, dia yang mengenal saya, penatua Ji juga. Bagi Zhou Zhengyang, sebuah perusahaan JRN secara alami tidak menarik perhatiannya. Apa yang benar-benar dihargai Zhou Zhengyang adalah perusahaan induknya, Yaoang Corporation. Dan pasar farmasi di Beijing yang dikendalikan oleh Yaoang Corporation. Keluarga Zhou juga memulai di bidang farmasi dan, sampai sekarang, tetap menjadi industri pilar paling kritis mereka. Namun, pasar farmasi keluarga Zhou selalu terbatas di wilayah Nanjiang. Apa yang ingin dilakukan Zhou Zhengyang sekarang adalah menggunakan perusahaan JRN kecil ini untuk menembus cara kerja perusahaan Yaoang dan, pada gilirannya, membuka seluruh pasar farmasi Beijing. Jika usaha ini berhasil, berpotensi menghasilkan pangsa pasar ratusan miliar. Dengan pencapaian seperti itu, kemungkinan tidak ada anggota yang lebih muda dari seluruh keluarga Zhou yang dapat bersaing dengan Zhou Zhengyang. Tepat pada saat itu, sesosok melangkah ke dalam venue. Sosok ini tinggi dan mencolok, dengan watak yang luar biasa. Begitu mereka masuk, semua mata di tempat itu tertuju pada mereka.
Tatapan Zhou Zhengyang langsung cerah, dari perusahaan mana dia berasal. Namun, kebingungan muncul di wajah asisten. Saya rasa saya belum pernah melihat informasi tentang wanita ini sebelumnya. Dia sepertinya bukan perwakilan dari bank investasi atau perusahaan manapun. Zhou Zhengyang mengejek, jika dia bukan perwakilan dari bank investasi atau perusahaan, apa yang dia lakukan di sini? Mempertimbangkan kemungkinan itu, asisten itu berkata, dia tidak mungkin menghadiri penawaran ini dalam kapasitas pribadi, bukan? Jika memang begitu, maka aku belum mengurus sisinya. Zhou Zhengyang tetap tidak peduli, apakah kamu gila? Proposal perusahaan Zhengyang kami dibuat dengan partisipasi Elder Ji, termasuk resep rahasia dari Elder Ji sendiri. Agar dia berpikir dia bisa bersaing dengan Zhengyang Corporation, dengan keahlian medis Elder Ji, Anda benar-benar melebih-lebihkan dia. Dalam pandangan Zhou Zhengyang, tidak perlu repot dengan seorang individu. Ji Xuanhu, di sisinya, menampilkan wajah penuh arogansi. Memang, formula krim kulit salju saya adalah hasil penelitian bertahun-tahun berdasarkan keahlian medis saya. Saya berani mengatakan, 90% produk pemutih di dunia tidak dapat dibandingkan dengannya. Dengan dia hanya seorang wanita biasa, berpikir dia bisa mengalahkan krim kulit saljuku, itu benar-benar menggelikan. Bab 300. Tirai gelap. Sebagai dokter ilahi Nanjian yang paling terkenal, Ji Xuanhu sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Termasuk keahliannya dalam perawatan kecantikan. Selama pertukaran ini, staf dari Yaowang Corporation sudah tiba. Sebelumnya, Chen Xuan telah mempercayakan seluruh urusan Jiaren Corporation kepada Sue Qin. Pada saat ini, dikelilingi oleh sekelompok eksekutif senior Yaowang Corporation, Sue Qin tiba di depan tempat pertemuan. Pertama-tama, selamat datang semua orang di pertemuan akuisisi Jiaren Corporation ini. Sue Qin dengan lembut berbicara kepada orang banyak. Di bawah penunjukan Chen Xuan, Sue Qin tidak lagi hanya menjadi asisten ketua biasa, tetapi menjabat sebagai wakil presiden Yaowang Corporation. Gaya kerja Sue Qin sudah sangat efisien, dan setelah masa percobaan ini, sikapnya menjadi lebih khas dengan kehadiran seorang wanita karir yang kuat. Lebih lanjut dilengkapi dengan penampilan luar biasa Sue Qin dan peningkatan setelan profesional, dia menghadirkan pemandangan yang lebih menyenangkan untuk dilihat. Begitu Sue Qin mulai berbicara, seluruh ruang rapat langsung terdiam. Dia melanjutkan, selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil akuisisi Jiaren Corporation. Kali ini, pengakuisisi yang berhasil dari anak perusahaan kami, Jiaren Corporation, tidak lain adalah Han Jingting. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, terjadi keributan di antara para hadirin. Mereka berasumsi bahwa hasil dari penawaran tersebut tidak diragukan lagi adalah Zhengyang Corporation milik Zhou Zhengyang. Bagaimanapun, Zhou Zhengyang telah menghabiskan puluhan juta untuk persiapan, dan semua orang siap hanya untuk menemani proses penawaran. Apa yang tidak mereka harapkan adalah hasil seperti itu. Akuisisi Jiaren Corporation yang berhasil tidak terletak di dalam bank atau perusahaan investasi besar manapun, tetapi dicapai oleh seseorang yang bahkan belum pernah mereka dengar. Zhou Zhengyang, yang awalnya yakin akan kemenangannya yang tak terhindarkan, segera tampak terganggu saat mendengar hasilnya. Dia telah merawat semua orang di venue, mengabaikan untuk mengatur wanita ini, dan sekarang dia memang telah dikalahkan olehnya. Ini benar-benar pengawasan di antara banyak tindakan pencegahan. Mungkinkah keberuntungannya seburuk ini? Ji Xuanhu juga merasa sulit untuk menerima hasil ini. Dia telah dibawa oleh Zhou Zhengyang dengan bayaran yang lumayan untuk memberikan nasihat dan strategi, dan sekarang dia telah membiarkan Zhou Zhengyang menderita kekalahan telak. Terutama karena dia baru saja membuat pernyataan yang begitu percaya diri, ini membuat Ji Xuanhu merasa seolah-olah dia telah kehilangan muka. Wakil Presiden Sue, saya khawatir mungkin ada masalah dengan hasil ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, ruangan langsung menjadi sunyi. Untuk secara terbuka mempertanyakan keadilan Yaowang Corporation, orang ini cukup berani. Ekspresi Sue Qin berubah secara halus, tapi untungnya dia cukup tenang dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, bertanya dengan tenang, bolehkah saya tahu bagaimana pria tua itu disapa? Dengan tatapan arogan, Ji Xuanhu berkata, Qiantang, Ji Xuanhu. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, ada keributan lain di antara hadirin. Ji Xuanhu. Ji Xuanhu ini, bersama dengan Zhang Hongru dan Fang Chengqian dari Nanjiang, dikenal sebagai 4 dokter dewa 2 sungai. Selain itu, dikabarkan di dunia bela diri bahwa Ji Xuanhu adalah yang terkuat di antara 4 dokter Divine. Sekarang, seorang dokter Divine yang terkenal dari 2 sungai telah muncul di tempat pertemuan mereka, yang memang mengejutkan. Zhou Zhengyang menyombongkan diri, wakil presiden Sue, bahkan Penatua Ji meragukan hasil evaluasi Anda. Bukankah seharusnya Anda memberikan penjelasan yang masuk akal? Atau mungkinkah akuisisi Jiaren Corporation hanyalah manipulasi ruang belakang, permainan yang dimainkan dengan biaya kita?
Kata-kata Zhou Zhengyang sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dikalahkan oleh seorang wanita sudah menjadi pukulan telak bagi harga diri mereka terhadap bank-bank investasi dan perusahaan-perusahaan besar ini, terutama karena perwakilan mereka semua telah mengambil uang dari Zhou Zhengyang. Sekarang, di bawah dorongan Zhou Zhengyang, perwakilan dari bank investasi dan perusahaan ini juga mulai mencemooh. Suasana di tempat kejadian dengan cepat menjadi intens. Melihat kerumunan yang gelisah di hadapannya, pikiran Sue Qin sedikit bergerak. Jika itu pertanyaan orang lain, Sue Qin bisa mengabaikannya begitu saja, tetapi Ji Xuanhu adalah dokter dewa paling terkenal di Qiantang dan Nanjiang, dan gagal menjawab keraguannya dengan benar dapat dengan mudah menyebabkan krisis hubungan masyarakat. Untungnya, Sue Qin terlatih dengan baik dan menjawab dengan tenang, mengenai keraguan Elder Ji, perusahaan kami sangat sadar. Di sini, saya dapat meyakinkan Anda sebagai wakil Presiden Yaoang Corporation bahwa proyek tender akuisisi ini sepenuhnya adil dan adil. Tim evaluasi kami tidak hanya mencakup tim profesional dalam manajemen bisnis tetapi juga ahli dalam identifikasi produk kimia sehari-hari. Jika Elder Ji meragukan hasilnya, perusahaan saya nantinya dapat memberikan laporan analisis yang sesuai. Tanggapan Sue Qin logis dan kedap udara, tidak menyisakan ruang bagi siapapun untuk menemukan kesalahan. Tapi Ji Xuanhu masih belum yakin. Tidak mungkin. Krim My Snow Skin telah diakui oleh industri kosmetik internasional sebagai kelas A, yang lebih kuat dari lebih dari 90% produk perawatan kulit di pasaran. Jika evaluasi Anda benar-benar adil, maka orang yang seharusnya menang adalah krim kulit saljuku. Ji Xuanhu sangat percaya diri dengan ciptaannya. Setelah mendengar kata-kata Ji Xuanhu, orang banyak juga sangat terkejut. Kebanyakan dari mereka adalah orang dalam di industri kimia sehari-hari. Mereka semua sangat menyadari bahwa semua kosmetik kelas atas secara internasional memiliki penilaian profesional. Sistem peringkat ini berubah dari rendah ke tinggi. E, D, C, B, A. Secara umum, produk yang mencapai nilai B sudah dianggap sangat efektif dan mencakup beberapa merek yang sering diakses publik. Produk kimia harian kelas A, di sisi lain, mirip dengan merek mewah seperti Lanco. Sekarang, fakta bahwa krim kulit salju Ji Xuanhu dinilai sama dengan merek mewah seperti Lanco. Namun, produk seperti itu, yang dapat bersaing dengan merek-merek mewah seperti Lanco. Sekarang bahkan orang banyak mulai merasa bahwa mungkin memang ada sesuatu yang mencurigakan tentang proyek akuisisi JRN Corporation. Korupsi. Korupsi, teriak penonton sebagai protes. Zhou Zhengyang memandang dengan schadenfreude yang gembira. Niatnya adalah untuk menekan Yaoang Corporation, dan sekarang skandal ini muncul sebagai bonus yang tidak terduga. Zhou Zhengyang bersandar di kursinya, menyilangkan kaki, tampak seperti sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Han Jingting juga tampak sedikit bingung, tidak menyangka partisipasinya dalam penawaran akan membawa masalah seperti itu ke Sue Qin dan Yaoang Corporation. Namun Sue Qin tetap tenang, berbicara kepada Ji Xuanhu dengan nada tenang dan tidak tergesa-gesa. Penatua Ji, kemampuanmu sebagai dokter terkenal Nanjiang tidak diragukan lagi. Namun, saya menyesal memberitahu Anda bahwa alasan utama kegagalan Zhengyang Corporation adalah krim kulit salju Anda. Apa? Ji Xuanhu tercengang. Formula perawatan kulitnya yang berharga ternyata menjadi faktor kunci kegagalannya. Ini adalah penghinaan langsung terhadap kemampuannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.